Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas materi tentang biaya overhead pabrik. Perkenalkan, nama saya Enji Regista, kemudian ada rekan saya Arisa Putra, Wina Melinda Sari, Muhammad Fahri Febrian, dan Seni Amelia Duyanti. Biaya overhead pabrik adalah bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung, serta biaya-biaya tidak langsung lainnya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk selesai atau tujuan akhir biaya. Karakteristik BOP yang pertama yaitu jumlahnya tidak proporsional dengan volume produksi. Yang kedua, tidak dapat ditelusur dan diidentifikasi secara langsung kepada produk atau pesanan. Yang ketiga, jenisnya banyak. Selanjutnya ada penggolongan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik digolongkan dalam 3 cara penggolongan. Yang pertama menurut sifatnya, dan kedua menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, dan yang ketiga menurut hubungannya dengan departemen. Golongan BOP menurut sifatnya. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, BOP adalah biaya produksi, selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya produksi yang termasuk BOP dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Penggolongan BOP menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi dibagi menjadi 3 golongan. 1. Biaya overhead pabrik tetap, BOP yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. 2. Biaya overhead pabrik variabel, BOP yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 3. Biaya overhead pabrik semi variabel, BOP yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. BOP langsung departemen, BOP yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contoh, gaji mandor departemen produksi, biaya depresiasi mesin, dan biaya bahan penolong. BOP tidak langsung departemen, BOP yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contoh, biaya depresiasi, pemeliharaan, dan asuransi gedung pabrik apabila gedung pabrik digunakan oleh beberapa departemen produksi. Tujuan menentukan dasar tarif, memastikan apakah sumber daya pabrik yang tidak langsung yang digunakan oleh pesanan, produk, dan pekerjaan yang dilakukan sudah membebankan overhead pabrik secara wajar. Untuk meminimalkan biaya yaitu dengan cara memilih dasar yang paling sederhana dan paling mudah diukur. Manfaat tarik BOP yaitu memenuhi kebutuhan manajemen, menghitung biaya overhead dari suatu produk, mengetahui keadaan yang tidak tepat guna atau inefisiensi, meratakan fluktuasi biaya per unit dari bulan ke bulan yang tidak terawasi dan tidak masuk akal. Langkah-langkah penentuan tarif BOP yaitu menyusun anggaran biaya overhead pabrik, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk, menghitung tarif biaya overhead pabrik, menyusun anggaran biaya overhead pabrik, kapasitas teoritis, kapasitas pabrik atau departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP, yaitu ada 3. Yang pertama, kapasitas praktis. Yang kedua, kapasitas normal. Yang ketiga, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kapasitas praktik. Kapasitas praktik adalah kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena adanya hambatan-hambatan internal pada perusahaan. Contohnya, tertundanya proses pengiriman atau kedatangan bahan baku dan suku cadang dan hari-hari libur yang ketidakefisienan. Kapasitas normal. Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Ini juga merupakan pendekatan jangka panjang dan titik berat pada kapasitas fisik pabrik. Kapasitas sesungguhnya. 1 adalah kapasitas sesungguhnya yang dapat diperkirakan agar dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Kedua, menggunakan ramalan-ramalan penjualan tahun yang akan datang sebagai dasar penentuan kapasitas. Ketiga,
Kelemahan pengguna kapasitas sebagai penentuan tarif BOP berakibat terjadinya perbedaan yang besar pada tarif BOP dari tahun ke tahun. Akibat dari perbedaan ini, tarif BOP, maka biaya-biaya akibat adanya fasilitas yang menganggur dikapitalisasikan dan diperhitungkan dalam harga pokok produksi. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan tarif BOP: 1. Dasar pembebanan. 2. Pemilihan tingkat aktivitas. 3. Memasukkan atau tidak memasukkan overhead pabrik tetap. 4. Menggunakan tarif tunggal atau beberapa tarif. 5. Menggunakan tarif yang berbeda untuk aktivitas jasa. Dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Berbagai macam dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk diantaranya adalah 1. Satuan produk. 2. Biaya bahan baku. 3. Biaya tenaga kerja langsung. 4. Jam tenaga kerja langsung. 5. Jam mesin. Biaya overhead pabrik tujuannya adalah 1. Menjamin bahwa pembebanan biaya overhead dilakukan dengan perbandingan yang wajar sehubungan manfaatnya dari biaya terhadap hasil produksi. 2. Mengurangi biaya dan pekerjaan administrasi. Contoh soal. Berikut ini adalah anggaran BOP pada salah satu perusahaan manufaktur dan rencana biaya serta produksi pada tahun 2020. Berdasarkan data tersebut, tentukan tarif BOP yang akan dibebankan kepada produk jika dasar yang dijadikan pembebanan adalah A. Satuan produk, B. Biaya bahan baku, C. Biaya tenaga kerja langsung, D. Jam kerja langsung, E. Jam mesin. Baik, pertama kita kerjakan yang satuan produk. Rumusnya adalah tarif BOP per unit sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jumlah produksi sama dengan jumlah BOP ada 180 juta dibagi dengan 48.000 per unit. Hasilnya 3.750. Yang kedua, biaya bahan baku, yaitu rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran BBB dikali dengan 100% dan sama dengan 180 juta dibagi 360 juta, hasilnya adalah 50%. Kemudian, biaya tenaga kerja langsung, rumusnya adalah taksiran BOP dibagi taksiran BTKL. Angka ini dibagi dengan angka ini, hasilnya sama dengan 75%. Jam kerja langsung, rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran jam kerja langsung. Angka ini dibagi dengan angka ini, hasilnya 7.500. Tarif BOP per JKL. Jam mesin, rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran jam mesin sama dengan 180 juta dibagi 18.000, hasilnya 10.000 per jam mesin. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.